Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mencoba akan cara menginput ya, 3 langkah sebenarnya. Jadi kalau memori di Total Station ini diinput dengan 3 langkah ya. Caranya kalau mau menginput itu menu ini data collect ya. Ini data collect. Nah, ini kita inputkan dulu nama filenya ya. Ini kita input nama file. Nah, input. Nah, ini kita clear ya. Kalau tidak clear berarti file yang kemarin yang sudah ada nih. Ini namanya kemarin filenya namanya dt sudah ada. Nah, kita clear ya. Kita buat nama baru, clear. Nah, kita kasih nama misalkan filenya apa? Ngukur-ukur misalkan ya. Nah, ininya tulis U. Nah, ini memang agak sulit keyboardnya ya. Menu UKR aja ya. Ini R. Oke, nah kita sudah bikin file namanya file UKR. Ini namanya filenya itu UKR ya. Oke, kita enter. Atau enternya ini boleh. Nah, ini sudah ada data ya. Jadi yang harus diinput adalah 3 langkah. 3 langkah ini adalah F1, F2, F3 ya. Jadi ini F1, F2, F3. Ya, jadi 3 langkah. F1, F2, F3. F1 itu apa? F1 itu adalah alat ya. Berdirinya alat. Misalkan kita nanti punya poligon. Misalkan ini ya. Titik 1, titik 2, titik 3, misalkan titik 4. Nah, ini berdirinya alat ini namanya OCC ya. Ini juga OCC ya. Nah, ini berdiri alat. Nanti kalau menembaknya kemana gitu ya. Nah, ini juga nanti nembak. Misalkan kemana gitu. Nah, ini namanya FS atau SS ya. F3 ya. Nah, jadi ini detail-detailnya ini nanti kalau nembak ke sini. Nah, ini juga sama nembak ke sini. Nah, adapun alatnya namanya OCC ya. Oke, kalau detail-detail atau FS ya itu namanya F3, FS atau SS. Oke, gitu. Nah, sekarang F2 itu apa? F2 itu adalah backside-nya. Jadi cuma satu data saja. Misalkan kita arahkan dulu. Biasanya kalau mengukur itu biasakan dulu ke belakang kan? Belakang ya. Nah, ini namanya backside. Ya, belakang itu backside. Kalau ke depan atau detail namanya foresight atau detail ya, SS itu detail. Oke, ya jadi gitu caranya. Oke, jadi 3 langkah F1, F2, F3. Ini saya tulis ya. Jadi 1, 2, 3. Nah, kalau poligon berarti kan gini kalau poligon ya. Nah, gini kan. Nah, ini kan poligon tertutup ya. Berarti ini ada alat pertama, alat kedua, ketiga, keempat. Alat pertama, alat selanjutnya, berarti ini juga alat selanjutnya. Memang langkahnya agak berbeda nih. Saya tulis posisi alat pertama, nah yang kedua posisi alat selanjutnya. Bedanya sebenarnya ada di sini saja sih sebenarnya arah ke utara kompas. Ya, kalau yang posisi selanjutnya di setnya ke belakang. Ya, set nolnya itu ke belakang. Kalau yang langkah pertama itu kan set nolnya ke arah utara kompas. Ya, jadi kalau yang pertama itu mau tidak mau kita mendapatkan dulu utara kompas ya. Nah, jadi nanti utaranya kompas. Tapi kalau alat selanjutnya itu backside-nya dari ke belakang saja, di set nolnya ke belakang. Nah, ini juga berarti belakangnya ini. Yang ini berarti belakangnya ini. Tapi kalau yang titik pertama itu belakangnya bukan 4 tapi ke utara gitulah kurang lebih ya. Nah, ini hanya metode kerja saja sebenarnya. Oke. Nah, selanjutnya kita coba buatkan input datanya ya. Oke, jadi input datanya saya terangkan dulu ya. Jadi ada posisi alat pertama, yaitu pertama kita input dulu ya F1 nih. Ini F1. Nah, nanti ditulis bagaimana cara nulisnya nih. Kan F1 berarti ini klik F1 ya. Kalau F2 ini F2. F3 berarti F3.
Jadi ditulis dulu caranya, ini ditulis nanti nama patoknya PT1. Nah, ini jangan jangan 1, tapi ini PT1 namanya. Nah, ini PT1. Nah, ini namanya PT2 ya. Ini mekanisme kerjanya saja sih, supaya nanti data di komputernya ya ketika di-download ke laptop ke sini ya. Ini kan di-download ada kabelnya tuh. Nanti ini di-input, ini masuk ke laptop ya. Ke USB biasanya nih, yang USB ini. Nah, nanti ini di-download masuk ke sini. Nanti video selanjutnya mungkin. Nah, supaya kita terbayang, maksudnya terbayang dari sisi datanya ya. Nah, ini kalau mengikuti prosedurnya berarti seolah-olah gini, ini namanya PT1, ini PT2 ya. PT itu patok lah misal. Ini PT3, ini PT4. Nah, adapun yang detail-detail ya, itu namanya misalkan detail-detail nih ya. Ini detail itu bisa bersifat front, bisa bersifat bangunan, bisa bersifat pagar batas atau kontur tanah lah ya. Kalau diperlukan ada data titik tanah namanya kodenya K, kontur. Tapi kalau pagar batas ya, batas coupling, batas tanah itu P aja. Kalau bangunan B misalkan. Kalau F itu ke depan berarti. Ini ke arah ke depan ya. Nah, patok ke depan. Nanti kalau patoknya alatnya di titik 2 berarti frontnya yang mana? Frontnya 3. Nah, kurang lebih gitulah. Jadi cara menginputnya F, B, P, K gitu ditulisnya ya. Nanti di kode di sininya nanti kita tulis bisa F ya, artinya front, bisa B bangunan, P atau K gitu ya. Nah, ini cara kodenya saja biar kita nanti memahami ya. F itu ke depan, berarti kalau dari titik 1 ya, kalau titiknya 1, frontnya berarti ke depan 2. Kalau titiknya 2, frontnya berarti 3 kan gitu. Kalau titik 3, frontnya berarti 4 ya gitu. Gitu kurang lebih lah. Ini berbicara front ya. Kalau berbicara front. Tapi kalau belakang itu udah aja diwakili dengan backside saja ya, yang di set 0. Itu kurang lebihnya. Nah, jadi caranya gitu nih. Nanti bagaimana di inputnya nanti di FS. Ini cara menginput FBPK ini di sini ya, di S di sini nih. Ya, di langkah ketiga. Ini sebenarnya agak mirip nih di alat selanjutnya pun sama. Jadi cara inputnya di sini ya. Terus kita sistematis cobanya. Jadi langkah kedua itu mengambil data dulu set 0 ke belakang ya. Nah, kalau yang posisi pertama kan ini ke utara nih. Ini agak berbeda memang dengan yang nanti posisi selanjutnya, arah set 0-nya itu ke arah patok belakang. Ya. Tetap kalau ditulisnya mah tetap sama aja BS, ini juga BS ya, bedside kan gitu. Cuman memang agak berbeda ketika pengukurannya, lihat. Kalau ini hanya VD ya. Kalau ini pengukurannya metodenya SD nih, SD tuh. Ya. Kalau VD itu cuma ketahuan jarak vertikal sudut vertikal dan sudut bukan VD, sorry, VH ya, ini VH, maaf. Ini VH. Nah, jadi VH nih. Nanti kita coba lihat nih. Misalkan ya di 0 set. Tuh kan ketika ngukur ada VH, ada SD. Nah, pilihnya kalau yang alat di pertama itu pilihnya VH ya. Karena VH itu hanya dapat horizontal saja ya. Sudut horizontal dan vertikal ya. Kenapa cuma ini ya? Karena kan tidak ada jarak memang kan. Ke utara mah nggak perlu ada jarak kan. Kecuali kalau memang azimutnya kita mau pakai koordinat lagi ya. Nah, itu harus ada jarak. Cuma karena ke arah utara kita hanya diambil aja VH saja ya, VH. Tapi kalau yang nanti alat selanjutnya itu SD ya. SD itu nanti akan mendapatkan horizontal, vertikal dan mendapatkan nilai jarak ya, atau jaraknya SD di sini. Jadi ini kalau mau mengukur pakai SD ini yang ini ya. Jadi bintangnya di sini nanti. Nah, seperti inilah kurang lebih ya. Oke.
Nah, kurang lebih gitu. Jadi ini metodenya measure-nya pakai pihak, kalau ini metodenya pakai SD. Memang harus dicoba ya. Tapi ini kurang lebih petanya lah. Ketika kita mengerjakan, kalau ada peta kan jadi tambah jelas ya. Nah, nanti kalau yang ketiga ini dengan F3 ini ya ditulis nanti otomatis bertambah nilainya, coba kita lihat. Jadi cuma pertama saja kita menginput di sini, tulis aja input 0. Misalkan kan ini 0 nih. Oke, kita enter ya. Oke, kita measure. Ingat cara ngukurnya SD ya. Kalau ngukur SD berarti harus ada ini dulu karena supaya ketemu jarak kan. Kalau ini tidak ditembakkan dulu, ini nggak akan ketemu. Tapi kalau nembaknya VH ya, VH itu tidak perlu ini juga nggak apa-apa karena kan dia cuma ngukur sudut horizontal dan sudut vertikal ya, nggak perlu sebenarnya. Bahkan hanya diperlukan horizontal saja sebenarnya kan. Tapi kalau mau mendapatkan nilai SD ya, itu harus ada ini. Jadi memang sinyalnya dibidikan dulu ke reflektor ini, nanti ditangkap lagi oleh nilai oleh total station jadi nilai jarak ya. Kalau ini nggak usah lah ya. Nanti ini kan koordinat X, Y, Z ya. Ini nanti hasil olahan data. Jadi tidak perlu dari angka yang dikerjakan oleh total station ya. Tapi kita olah data saja sendiri. Jadi ini nggak perlu. Adapun ini hanya untuk menembak ke utara ya. Nanti selanjutnya kalau mau menembak harus menggunakan SD. Dan SD itu pasangannya dengan ini ya, dengan prisma ya. Kalau ya prisma lah. Ini hanya alat yang murah saja sih sebenarnya, dan ini bisa digunakan pengganti prisma ya. Oke. Baik, kita lanjut praktekkan saja ya caranya. Jadi kita buat file baru saja. Ini berarti escape. Ya, file baru itu berarti data collect ya. Nah, ini saya ulangi coba, atau dari nol coba. Ya, dari nol kita nyalakan alat ukurnya. Nah, ini kan tidak jelas. Nah, kita klik bintang, ininya F1 ya, jadi cerah kan. Nah, kalau sudah kita escape. Kita kalau ini kan pengukuran biasa ya tanpa memori. Nah, sekarang kita masuk dengan status memori. Kita klik menu. Nah, di sini data collect ya, jadi biar di collect datanya masuk. Cara memasukkannya itu berarti harus ada file dulu kan. Nah, ini file yang asalnya. Nah, kita bikin yang baru saja. Input ya, kita clear. Kasih nama file apa misalkan data ukur ya. Nah, berarti ini alfabet data. Nah, ini spasi misalkan. Ukur. Seharusnya sama tanggal ya biasanya ini. Menu K R. Oke, kalau sudah enter ya, enternya bisa ini atau bisa ini. Oke, nah jadi kita sudah punya file data ukur, DT ukur ya. Nama filenya ini DTUKR ya. Jadi nanti kita kalau download DTUKR nih filenya ini nih. Ya, DTUKR. Nah, kita coba sekarang masukkan. Coba cara menginputnya misalkan ini kan sudah punya file data UKR, misalkan kita berdiri di alat 1. Nah, seperti yang tadi nih, di posisi alat pertama kan, ini namanya 1. Ya, nanti kan ke depan pasti ada kan, ini misalkan 2. Nah, jadi cara inputnya gimana? Pertama adalah masukkan dulu data koordinat 1 ini. Ya, kita input dengan cara F1. Masukkan PT1 nih nilai, tulis PT1 ya. Tulis PT, sebentar di input alfa P, ininya T, nah ininya 1. Oke, kalau sudah kita enter. Nah, ini nggak usah lah ID.
Nah, ini ketinggian alat berapa nih? Nah, jadi ini lupa ya. Ini harus ada ketinggian alat. Nih, plus ketinggian alat ya, ini lupa nih. Ketinggian alat. Jadi harus ada ketinggian alat. Nah, ini ketinggian alat itu instrumen height ya, ditulis di sini. Nah, berapa ketinggian alat di sini kita ukur nanti. Di posisi ini kan diukur nih. Ini ke bawahnya berapa, ke tanah ya. Nanti kita input. Sorry. Escape di bawah ya, yang ini input. Nah, ini berapa? Misalkan 1,3 misalkan. Kita clear dulu 1,3 ketinggian alat ya. Nah, kalau sudah enter atau ini boleh. Oke, kalau sudah ini nggak usah ya. Yang ini nggak usah, yes aja. Nah, dia bertanya, ini namanya alat ini namanya PT1 ya, dengan instrumen ketinggian alat adalah 1,3. Direkam? Kalau iya berarti yes. Oke, ini terekam, berarti data ini sudah masuk ya. Ini sudah saya OCC. Koordinat sudah ketinggian alatnya sudah masuk. Nah, kalau sudah berarti ini kan berarti sudah nih. Sekarang bedside-nya ya, berarti F2. Nah, F2 di set 0 ya, harus set 0 dulu ya. Nah, dia belum menolkan sebenarnya, cuman kita kondisikan nanti kalau ini bergerak dan direkam kemanapun posisinya ini pasti set 0 ya. Nah, ini jadi kita klik dulu 0 set ya. Nah, sekarang bedside-nya ditulis aja. Oh sorry, ini kan pertama ya arahkan ke utara. Nah, ini kita arahkan ke utara nih alatnya. Pakai kompas misalkan, ini kompas. Misalkan ya. Ini kompasnya pas utara. Nah, ini samakan misalkan gini. Nah, ini utara. Ya, oke. Nah, ini kalau sudah kunci. Ininya kunci. Ya, biar dia bergerak, tidak bergerak kan. Nah, kalau sudah kita tulis arahkan utara kompas, tulis BS kan. Nah, tulis di sininya BS aja. Input berarti kan tulis B next S mana S. Nah, ini kalau sudah kan ini tulis BS tuh. Nah, kalau sudah enter atau ini bolehnya. Nah, ketinggian. Nah, oke. Tidak ada ketinggian karena kan utara ya, nggak perlu lah enter. Nah, ini biarkan aja ini. Nah, kita measure kan, ini nggak usah ya, ini nggak usah kita measure. Nah, ini yang saya tadi bilang. Nih, misalkan ini VH SD. Nah, ini setelannya VH aja karena kan tidak ada target ini ya, ke mana, ke utara itu nggak ada target ini ya, kecuali kalau memang azimut kita dari titik BM ya, berarti patok ini BM, titik acuan juga ada. Jadi biasanya BM itu ada dua, ada BM 1 dan BM yang belakangnya ada dua, untuk mendapatkan apa, mendapatkan azimut ya. Jadi kalau misalkan ini karena pemetaan ya sudah aja, misalkan ini apa namanya dari azimut saja ya, kita klik VH. Nah, bintang. Jadi tadi 000 ya. Nah, jadi ini modusnya adalah VH. Jadi cuma didapatkan data vertikal dan horizontal saja ya, tidak ada nilai SD. Oke, berarti bedside sudah selesai ini semuanya. Ini udah selesai F2 bedside. Ini udah selesai, berarti dia nembak ke utara nih. Ini nembak ke utara misalkannya. Utara dengan nama bedside ya. Utara. Selesai ini. Ini BS ya. Nah, kurang lebih gitulah. Berarti ini sudah selesai ya. Nah, sekarang yang ketiga. Nah, ketiga berarti kita ketik F3. Nah, sekarang kan dia bertanya titiknya apa. Nah, titiknya tulis aja 0. Ya, ini tulis 0 input 0. Nanti otomatis dia akan, kita nggak usah ngetik lagi dari 0 1 2 3 4 5, dari 0 1 2 3 dan seterusnya ya. Dari 0 sini aja ya. Oke, kalau sudah kita enter. Nah, ini ketinggian prismanya. Nah, kita tembak prismanya. Ini kita tembak prisma ini ya, di sana misalkan posisinya di sana. Ya, kita tembak dulu. Kita ukurkan kan. Kita ukurkan. Nah, kalau sudah nanti di measure. Nanti di measure ya.
diukur. Nah, jadi oke. Nah, terus ini ditulis kodenya di sini. Misalkan kalau nembaknya ke belakang nggak usah lah. Tapi kalau nembaknya ke depan ini tulis F. Kalau nembaknya ke detail bangunan, misalkan ini nembaknya ini kan mau nembaknya ke mana nih? Ke depan ya, ke sini ke titik 2. Nah, ini berarti harus dikasih kode FR ini. Ya, ini harus kode FR. Makanya tulis di sini FR. Kita input. Jangan FR, sorry, F ya. Ini jangan F. F aja. Biar cepet. Kita input F. Sorry, escape clear F. Nah, kurang lebih gini. Jadi titik 0. Tapi kalau 0 sih biasa. Kalau 0 jangan F ya. 0 itu N biasanya kan belakang. Belakang nanti nggak tahu nih posisi akhirnya ini titik berapa. Kalau tadi kan misalkan kita nanti nutup 1, 2, misalkan ini 3, ini 4. Nah, berarti nutupnya kan posisi 4 ya. Tapi karena kita nggak tahu ya, ya udah aja tulis aja N ya. Jadi N itu sama dengan 0 nantinya ya. Misalkan nggak tahu ketiga, keempat, kelima kan nggak tahu poligonnya berapa titik nanti. Kalau 7 ya berarti N-nya 7. Nah, kita tulis aja di sini N. Ya. Ini N. Jadi sebenarnya di sini ada satu lagi ya. N ini terlupa saya. Di sini ada N. N itu artinya 0 nya. 0 itu posisi nanti di akhirnya berapa. Ini N coba. Saya tulis N. D. Nah, gitu kan kalau sudah enter. Ini jangan lupa prisma yang di titik ini tuh berapa? Di titik ini tinggi prismanya ya. Kalau kita dapat nanti di input di enter dulu, coba ini yang ini ya. Di code kita enter. Nah, ini berapa nih tinggi prisma? Oke, kalau sudah measure. Nah, ini pilihnya yang SD, jangan yang pihak. Karena kalau pihak tidak akan mendapatkan nilai SD ya. Pihak itu tidak akan mendapatkan nilai jarak ya. Jadi jarak itu akan ketemu jika nembaknya ke sini. Ya. Kalau ini kan hanya dapat sudut vertikal dan horizontal saja. Vertikal kan berarti gerakan ini ya. Ini vertikal. Kalau horizontal kan gerakan apa namanya? Ini nih. Kalau horizontal kan gerakan ini nih. Ya, ini nih gerakan. Nah, ininya. Ini vertikal nih. Kalau horizontal kan gerakan ini nih. Nah, ini horizontal. Oke ya. Kembali lagi ke sini. Nah, jadi ini kita ketik N. Nah, ininya diukur. Ininya pilih ke SD. Nah, saya harus bidikan dulu memang targetnya. Berarti kalau gitu ya. Harus bidikan dulu target. Ini anggaplah saya tidak menggunakan SD ya. Jadi karena kan saat ini kan di meja kerja susah ini nyari-nyari alatnya. Nanti mungkin di video selanjutnya pakai kode yang SD ya. Biar sekalian ini. Sekarang anggap aja pihak saja. Jadi titik yang N ini sebenarnya harusnya ada jarak nih. Kan ini ke sini ada jarak nih, nembak ke sini ya. Nah, cuman karena ini prakteknya di meja kerja, saya susah untuk nembak, nyari targetnya. Agak ribet lah gitu. Nah, ini pilihnya SD. Tapi kalau yang pihak, kita pilih pihak aja lah ya. Oke, pilih pihak. Kalau pihak sudah, kita klik. Nah, ini masuk datanya ya. Masuk. Jadi ini yang titik 0 sudah masuk. Nah, dia kan bertambah tuh. Jadi titik 1 ya bertambah kan. Nah, kita sekarang mau mengukur yang mana, misalkan mau mengukur ke titik 2 boleh, namanya nanti F jangan N ya. Ini sorry. Jangan N tapi F ya. Tulis F di sini kalau titik 1. Pak, ini kok titiknya 2. 2 ini kan patok nanti. Makanya ini bukan 1, sebenarnya ini PT. Ini PT ya. Nah, nantinya ini PT, ini juga PT. Nah, ini 1 2 itu hanya ini aja sih. Urutan memori ya, kalau saya lihat nanti susunan urutan memori pengukurannya. Oke. Nah, ini nembak ke
ke sini. Namanya misalkan apa? Bolehlah satu, tapi ini jangan N, F aja front ya. Nah, kita input ininya menjadi front. Misalkan kita input, nah ini clear ya. Ini F. Mana? Aduh, F. Nah, kalau sudah ya, kita enter. Nah, kita measure atau mau all ya. Kita klik all saja misalkan. Klik all ya. Nih, jadi titik satu itu ini sebenarnya. Ya, dua ini. PT2, sorry. Jadi memori yang ke satu ini adalah 2. Kalau yang 0 kan ke sini. 0 ke sini. Oke ya, coba kita ukur all. Nah, ini masuk termasuk jaraknya. Kalau tadi settingannya apa namanya? SD. Tapi SD itu harus nembak dulu ini dulu ya. Harus nembak ini dulu. Kalau nggak bisa, coba saya Pak pilihkan SD. Dia nggak bisa karena belum nembak. Tuh, ininya belum nembak. Oke ya, nggak bisanya. Nah, jadi sekarang titik 2. Ya, titik 2 itu kan berarti yang ini nih. Dan seterusnya, dia pasti seterusnya nih, titik 2. Nah, titik 2 itu yang mana? Kita kalau ke sini mau nembak mana? Kalau selesai ya sudah. Misalkan ada detail bangunan. Nah, ada detail bangunan ini misalkan. Ya sudah, misalkan dia nembak lagi ke sini. Ini namanya B ya. Nah, coba. Nah, ini berarti kodenya jangan F ya. Kodenya jangan F. Kalau F kan ke depan. Nah, ini kodenya jadi harus B. Oke, kita input. Coba. Ini pindahkan ke sini. Kalau 2 biarkan aja. Input. Nah, ini clear ya. Ini harus B. Nah, kalau sudah enter. Nah, kita measure ya. Nah, measure-nya jangan di posisi ini karena saya kan tidak ada tembakan ini. Tidak ada tembakan ini, nggak bisa. Berarti saya di pihak aja dulu ya. Nah, ini diukur nih. Sudah masuk nih. Ini sebenarnya bangunan di 2 ya. Namanya 2 lah gitu. Nah, sekarang ketiga itu mau nembak bangunan lagi. Misalkan ada bangunan lagi nggak? Nah, kalau mau ya sok silahkan. Nanti ada bangunan lagi di sini B. Nah, berarti kalau sudah B ya sudah tinggal awal saja. Ini kita tembak lagi, ukurkan. Oh, ya. Nah, misalkan keempat ada bangunan lagi di sini. Ya, ya sudah ini bangunan lagi. Kita tinggal all saja, tembakkan dulu ya, kita all. Jadi gampang sebenarnya. Dia input sendiri ya. Karena kodenya bangunan. Tapi kalau kodenya misalkan sekarang pagar ya, ya boleh kita menandainya dengan pagar misalkan ini. Kan ada pagar nih. Boleh pagar. Misalkan ini ada tembakan lagi ke sini pagar misalkan ya. Nah, ke sini pagar. Oke, kita ganti ininya. Input kita clear ininya P ya. Nah, udah kan? Nah, kalau sudah kita enter. Awas jangan lupa ya ini apa? Ketinggian prismanya ditulis. Nah, kalau sudah measure all. Mau measure boleh, mau all juga boleh ya, kita all. Oke, nah pagar sudah terinput sekarang. Nah, sekarang yang keenam sudah atau belum? Kalau sudah, ya sudah. Berarti kalau masih ada tembakan lagi pagar misalkan, ya kita ukur lagi misalkan. Sudah, kita bidikan dengan ini ya. Bidikan, ini teropong cari, kita all. Nah, gitu terus. Berarti ini masih pagar, masih tetap pagar kan? Jadi ini pagar ada lagi datanya. Misalkan ke sini. Ya. Jadi PT1 ini PT1 ya. Ini PT1 ini punya data berapa nih? Bangunannya ada 3. Bangunan 3, pagarnya 2 misalnya. Terus frontnya itu kan ini nih, frontnya 1 kan, karena kan memang ke alat ke sini ke titik PT2-nya. Nah, ini datanya nih. Data di mana? Di alat PT1. PT1 ya. Nih, data di PT1 itu ada apa namanya? Ada bangunan 3, pagarnya 2, frontnya 1. Terus tadi yang bedside, kalau bedside standar lah. Ini ada bedside. Jadi sebenarnya ini bidikannya.
Nah, kurang lebih gitu. Kalau sudah, kita pindah ke alat 2 ya. Berarti kan pindah ke alat 2 nih. Ini karena ribet nih banyak tulisan, saya tuliskan di sini ya. Misalkan ini titik 2 di sini. Nah, ini titik 2. Berarti kan posisi alat selanjutnya ya. Nah, ini titik 2-nya ini misalkan. Oke, kalau sudah bagaimana setting alatnya? Ya kita cabut ya. Dari centeringnya kita cabut, ini kita keluar. Nah, berarti posisinya di sini. Jangan keluar file, jangan. Tapi ini masih tetap filenya file yang tadi DT ukur ya. Nah, kita masukkan di baru, berarti alat baru. Ya, berdiri alat baru. Sama prosedurnya berarti ini dulu OCCPT ya. Nah, kita tulis, kita ketik F1. Nah, ini jangan PT1. Kalau PT1 kan balik lagi ke sini. Nah, ini tulis, ini kita input, kita pindah ke sini. Nah, ini tulisnya 2. Nah kalau sudah kita enternya, awas ketinggian alat diukur kan ya. Nah, ini ID nggak usah lah. Ini ketinggian alat berapa? Misalkan ketinggian alat kita input perbaiki misalkannya. Ketinggian alatnya kan beda dengan PT1 ya, kita clear 1,5 misalkan. Kalau sudah kita enter. Nah, ini nggak usah, yes aja ya. Nah, dia bertanya, berdirinya alat ini ya, OCC ini 1,5 ketinggian alat. Oke, kalau oke kita rekam. Nah, direkam. Berarti ini sudah masuk nih titik 2 ya. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya bedside tetap. Jadi setiap kerjaan itu diawali dengan bedside supaya kita mendapatkan set 0 ya. Sama ini juga kan, setiap kerjaan itu di set 0 dulu. Kalau ini mah setnya 0-nya kebetulan ke utara ya. Ke utara. Yang belakangnya dianggap N sama dengan 0. Nah, kalau yang ini bedside-nya ke belakang. Belakangnya berarti kan 1. Ya sudah aja kita arahkan sekarang. Kita klik F2. Nah, ini set 0 dulu kan, jadi tetap harus set 0. Awali dengan set 0 apapunnya. Nah, ininya udah tulisan bedside, biarin. Nah, kita arahkan ke utara, ke titik 1 ini. Ya, dari 2 ini ke titik, dari 2 ini kan ke sini. Nah, kita arahkan. Nah, kalau sudah, ini sudah kita measure. Nah, ininya ingat harus di posisi SD ya. Ini karena kebetulan tidak ada ininya saja sih sebenarnya. Jadi saya tidak keluarkan SD-nya ya. Kita klik pihak. Udah. Nah, dia masuk berarti di set 0 ke sini. Ya. Kalau sudah ya berarti selesai. Tinggal yang detail-detailnya, misalkan detailnya kan kita sudah nih ke sini nih. Ini namanya BS, sudah punya nya. Ini sudah BS sudah punya. Nah, sekarang detailnya mau berapa misalkan ini ke sini bangunan. Ya. Ini ke sini bangunan. Nah, ini ada bangunan juga. Nah, baru jangan lupa frontnya ya. Frontnya itu berarti ke titik 3 ya. Ini ada F-nya nih, awas. Kan tetap harus ke belakang. Depannya ada ya. Tetap F tuh harus ada, wajib kalau F itu. Kalau bangunan-bangunan mah nggak ada juga nggak apa-apa di sini ya. Pagar juga nggak ada, misalnya nggak apa-apa. Tapi kalau front itu wajib ya. Jadi ke belakang harus ada, frontnya juga harus ada ya. Nah gitu. Nah ini kita anggaplah datanya seperti ini. Cara inputnya ya terserah, mau bebas, mau ini dulu, mau ini. Misalkan ini dulu ya. Nah ini ininya helpernya untuk pindah dulu ke ke bangunan kan, nanti kita tembak. Kita ketik F3 sajanya, F3. Nah ini kan otomatis tuh 7 ini kan sebenarnya data yang dari sini nih. Nih seperti ini nah tadi ya. Mana? Ini kan 1, 2 dan seterusnya. Nah, ini kumulatif dari PT1 kan. Ini kumulatif dari PT1. Ini kan kumulatifnya 7 nih. Berarti ini 7 nanti bertambah 7, 8 seterusnya. Biarkan aja kalau ini mah. Nah, cuman kode-kodenya yang harus benar nih. Sekarang kalau mau nembak B berarti ini jangan P ya. Nih. Tapi kan kalau P kan tadi pagar. Kalau P itu kan tadi pagar nih. Ya. Pagar. Nah, kita bangunan. Nah, coba yang 7 itu bangunan, kita input coba. 7 biarkan, kita pindah sini. Nah, ini bangunan ya. Sorry, input. Nah, ini clear. Kita pilih bangunan. Oke, ya ini biar nanti ketika di data
di download datanya ya nggak kehilangan jejak lah. Tapi sebenarnya tidak ditulis kode juga nggak apa-apa kalau masih ingat ya. Tapi kalau sudah agak lama datanya kita olah itu biasanya lupa. Ya kalau sehari langsung dikerjakan sih masih ingat. Makanya untuk safety-nya udah aja tulis aja ya seperti inilah. Kita mengacunya ke gini lah. Kalau ke depan ya patok depan itu namanya F. Tapi kalau bangunan disebutnya B. Kalau pagar batas itu P. Kalau ada data kontur misalkannya biar dia tidak ada benda di lapangannya, tidak ada benda, tapi saya membutuhkan kontur ya, nanti biar garis konturnya agak kelihatan. Nah, boleh ditulis K ya. Gitu. Nah, ini kebetulan kita menginput yang ini kan B. Ya, kita input coba. Ini sudah oke. Awas jangan lupa ini ketinggian prismanya ya. Ketinggian ini dari tanah, benang tengah kan biasanya kalau teodolit itu benang tengahnya. Nah, kita tulis, nah kita enternya. Nah, ini kita enter. Kalau sudah ini. Nah, ini measure kita measure. Nah, karena tidak ada datanya SD, saya udah aja pihak ya. Nah, kita ukur. Nah, sudah. Nah, sama nanti kalau yang bangunan ini pun sama. Ya. Kalau memang prismanya tinggiannya sama ya tinggal all aja ininya ya. Ya. Ini sudah kode B sudah. Jadi dicek ininya, awas kodenya lupa. Kalau sudah ini kita cari, misalkan kita bidikan sudah kena, kita all masuk. Nah, kalau ada lagi ya kita all. Nah, tapi kan karena datanya 2 ya sudah. Nah, sekarang yang F-nya belum. Nah, ini kan nembak ke titik 3 nih. Dari sini nembak ke titik 3 sekarang. Oke. Kalau ini titik 3 berarti ininya kodenya F-nya. Kita input. Nah, ininya clear F. Tulis F. Mana F itu? Ini ya. Oke, kalau sudah enter. Awas keting ininya ya, prisma enter. Nah, kalau ini all atau measure sama aja ya. Nah, dah. Nah, berarti di PT2 saya tulis di sininya. PT2 itu saya punya data apa? Ya, punya data bedside udah pasti kan. Punya data bangunannya 2, pagar nggak ada kan, frontnya ada 1 kan, frontnya ke titik 3. Nah, kurang lebih gini lah ini kan tuh sama kan, ini data SS ya, atau ini kan data yang SS ini nih, datanya ini. Nah, kalau yang bedside ini juga sama, datanya cuma segini, yang ini bedside. Nah, kurang lebih gitu. Ini sudah titik ke 2 nya. Kalau saya gambarkan mah kita sudah mengerjakan ini nih. Ini sudah ya ke titik sini kan sudah nih. Nih. Sorry. Ini kan titik PT ya. Ini berarti kita sudah dari sini ke sini. Ini sudah. Ini juga sudah nih. Jadi PT2 sudah, PT1 sudah ya. PT2 sudah, PT1 sudah. Nah, sekarang misalkan ke titik 3. Nah, berarti ada lagi misalkan. Oh, sorry, titik 3 ini. Enggak apa-apa lahnya, ini udah kotret. Misalkan ini PT3 nih. Nah, kita ngukur sekarang di sini. Ya. Kita tulis di sini PT3 coba. Waduh, ini banyak coret-coret. Oke, sebentar. Nah, misalkan ini PT3 ya. Nih, PT3 ya. Sama langkahnya. Kita kerjakan yang ini, coba. Berarti kan di sini posisinya nih. Di posisi alat selanjutnya ya, bukan ini. Nih di sini berarti. Kita kerjakan PT3. Coba. Sekarang kan PT3 ya. Berarti ini keluar kan karena sudah kan. Nah, kalau sudah kita escape keluar. Nah, kita masukkan lagi F1 karena berdiri alat kan PT3 nih di sini. Ya. Nah, kita input F1 lagi. Mengulangi ini ya, mengulangi dari sini lagi. Oke, kita input PT3. Nah, ini diperbaiki nih. Kita input
ke sini 3 kan. Mana 3? Nah, ini kalau sudah tinggian biasa, tinggi apa nih? Alat berapa ya, kita enter, misalkan anggap 1,5. Kita enter. Nah, kalau sudah direkam. Ya. Oke aja lah. Apakah PT3 mau di input? Yes, ya. Nah, sudah masuk nih data ini. OCC-nya udah masuk. Ya. Ini OCC ini udah masuk. Nah, sekarang batch side. Batch side-nya arahkan alat ini ya ke mana? Ke titik ini, ke titik 2 kan? Ke titik 2 arahkan dulu. Ya, arahkan. Nah, baru kita input memorinya. Ini biarin aja batch side. Nah, terus apa tadi? Lihat prismanya kan. Nah, jangan lupa biasanya set 0 dulu. Ini biasanya suka lupa. Ini set 0 dulu. Di set 0. Oke, nah ini baru di measure kan. Kalau sudah kita measure. Ini nanti SD ya, pilihannya jangan VH. Nah, ini anggaplah VH dulu lah. Oke, nah ini dia input sebenarnya. Termasuk jarak SD-nya. Kalau sudah berarti ini 2 sudah nih. Yang ini sudah nih. Ya. Nah, sekarang yang ini berarti detail-detail dan foresight-nya, front-nya. Baik front maupun tadi bangunan, pagar, kontur kan ya, sok boleh lah. Karena input sekarang F3. Nah, dia kan nambah tuh 10 posisinya sekarang. Ya. Jadi ini terus bertambah, dibiarkan saja. Nah, kita mau apa? Mau ke front dulu atau kemana? Kalau ke front kan berarti ke titik 4. Ya. Ini ke titik 4. Misalkan titik 4 ke sana. Ya, boleh lah misalkan kita nembaknya ke misalkan ini titik PT3 kan. Nih PT3 mau ke front. Berarti kan frontnya 4 nih, titik 4. Ya. Nih misalkan. Nih titik 3 kan. Nembaknya misalkan mau ke front dulu ke titik 4. Nah, ya boleh, berarti ininya nggak usah diperbaikinya, nggak usah diedit. Nah, biarkan. 4 itu sebenarnya di memorinya 10 dia. Ya. Oke. Caranya kita input. Oh, langsung aja lah kalau memang langsung front makan, langsung aja all. Ya. Karena kecuali kalau prismanya beda ya, tinggi prismanya beda. Kalau udah ya all aja. Oke, itu sudah masuk. Berarti ini sudah masuk data ini. Nah, ada nggak titik bangunan? Tidak ada apa, misalkan kontur aja, oke lah. Misalkan data kontur nih. Ini konturnya ada 2 misalkan. Ada 2 gini kan. Nih data kontur. Nah, cuma mengganti ini aja sih sebenarnya K-nya. Jadi ganti jadi K. Ya. Nah, ini jangan di measure dulu, jangan di all, jangan. Ya, jadi gantikan dulu ke K. Ya, kita input. Ininya apa namanya? Input ini clear K. Mana K? Sorry, clear K. Nah, jadi kalau sudah K ya udah kita enter. Kita all saja ini all. Nah, masukkan. Nah, yang ini juga sama. Kita arahkan dulu teropong. Ya. Kalau sudah ada kita tembakkan. Masuk tuh. Jadi ini 2 data. Oke, selesai itu di titik 3. Ya, titik 3 selesai. Nah, sekarang titik 4 misalkan. Jadi titik 3 selesai ya. Sekarang titik 4. Misalkan ke sini nih titik 4. Nah, ini namanya PT 4 ya. Nah, ke sini. Nah, silakan. Sekarang kita ukur PT 4. Ya samalah prosedurnya. Ini PT 4 ini nih. Nah, pertama berarti kan input dulu alatnya ya. Kita keluar nih. Nah, input dulu alat F1 biasa. Nah, jangan PT3 ya, ingat PT 4. Nih, PT 4. Ya. Ingat input datanya PT 4. Nah, kita ini jangan PT3 ya. Kita perbaiki ininya ke belakang. Tulis 4, oke kan? Tinggi alat kalau segini oke, enter. Nah, kita rekam.
Yes. Nah, kurang lebih gitu lah. Kita rekamnya. Udah terekam tuh. Nah, bedside sekarang. Kalau bedside berarti arahkan ke PT3 ya. Dari 4 itu belakangnya kan PT3. Nah, ini arahkan ke PT3 si teropong ya, cari dulu. Nah, kalau sudah kena kena ke PT3, biasa ingat kunci, nah baru kita input bedside. Nah, biarkan ini kan bedside. Kode biarkan tinggi belakang itu berapa ya prismanya. Nah, jangan lupa juga 0 set dulu. Ingat ini catatan ini ya. Jadi biasakan dulu set 0. Set 0. Oke. Nah, kalau sudah kita measure ya SD nanti pilihnya jangan pihak ya. Nah, ini anggap aja pihak dah karena memang tidak ada ini. Saya ulang-ulangi lagi dah karena memang ngukurnya ini tanpa ada ini dulu lah ya. Nah, kita pihak. Oke. Nah, sudah masuk tuh. Nah, kalau sudah masuk selesai berarti OCC sudah, bedside-nya ke sini kan. Ini BS sudah. Nah, misalkan sekarang detailnya apa nih? Ya, foresight-nya kan berarti ke titik 1 berarti kan karena selesai kan, mau anggap selesai lah. Nanti ke titik 1 nih. Misalkan nanti selesai ke titik 1. Ya nggak apa-apa. Nanti tulis aja foresight-nya ke titik 1 ya. Nah, nanti kan nutup tuh berarti. Oke, misalkan ke titik 1 kita masukkan dulu ya. Berarti F3. Nah, ininya biarkan aja. 1 itu seolah 13 lah, biarin aja. Nah, cuma kodenya jangan K, tapi F. Kan ingat ya. Tapi F. Kalau front itu biasanya F aja. Depan kan. Nah, ininya kita perbaiki. Kita input, ini clear. Nah, kita tulis F. Nah, sudah F, kita enter. Tinggi alat, ya, tinggi prisma. Oke. Kalau sudah kita ukur atau all boleh lah. Measure sama all sama sebenarnya. Cuma kalau ini kan memastikan di mana posisinya, di pihak atau di SD. Ya, yang jelas jangan yang ini ya. Oke, kalau sudah kita ukur. Nah, sudah tuh terekam si bedside ini. Ya. Mana titik 4 bedside, sorry. Foresight, maaf. Ya salah bahasa ya. Jadi sudah terekam nih yang ke sini. Ya. Ini F berarti kan. F frontnya kan titik 1. Udah kena. Cuman diwakili dengan titik berapa tadi, 13. Kayak frontnya sudah. Nah, ada nggak data apa namanya? Detailnya ada nggak? Data detail ini misalkan F, B, B bangunan, P pagar, K kontur ada nggak? Kalau nggak ada, ya udah aja selesai berarti kan. Selesai. Nah, kerjaannya berarti selesai nih. Jadi yang titik 4 datanya itu saya catat ya. Bedside sudah pasti kan. Jadi PT4 itu datanya itu bedside, terus front kan, cuman front. Ya. Iya, jadi cuma ini kan 2 data. Tapi kalau PT3 ini saya tulisnya PT3 datanya itu ya, kalau PT4 kan datanya cuma bedside dan front. Ya, bedside ya dan front kan. Kalau PT3 ini datanya kan berarti bedside ada, terus ada front, ada K, ada K-nya 2 kan, konturnya ada 2. Ini bedside. Nah, ini datanya kan gitu. Ya. Nah, kurang lebih gini. Nanti kita lihat di komputernya ya, data-data seperti ini. Nah, kita coba sekarang memasukkan itu ya, data ya. Jadi pertama ini kabel ini kita masukkan ke sini ya, nah ini masukkan ke sini datanya. Saya masukkan ya. Nah, ini masuk. Nah, terus yang USB pun ini kan colokannya USB nih. Ya, ke sini. Nah, ini masuk. Oke, kalau sudah berarti kita buka laptopnya. Filenya yang ini ya, Topcon link. Ini yang ini, kurang lebih inilah, misalkan harus digini kan ya. Nah, Topcon link kan tuh. Versi 73 ya. Oke ya. Kurang lebih gini lah. Nah, ini Topcon link, ini kita klik.
Nah, kalau kabel sudah masuk semua, ya ini drivernya juga harus ada drivernya ini. Tokonlink. Saya lupa driver ini. Nantilah kalau yang ini khusus kabel data ini saya punya drivernya. Ya, khusus untuk ini nanti saya kasihlah untuk mahasiswa UPI semuanya. Nah, kalau sudah ini tampilan Tokonlink, kita buka ini file import from device. Ya, yang ini nih. Import from device. Nah, nanti pilih dulu yang ini. Ininya, ini atau ininya harus dikesinikan dulu. Coba saya ulanginya. Jadi ini dari mana ini? Saya matikan dulu. Jadi file ya, ini import from device. Tuh kan keluar alat ininya keluar kan? Nah, ini add new station. Kalau nggak ada pilih di sini ya. Nih, total station. Jadi ini diklik kanan, create selection. Nah, ini kan ke sini tampilannya tuh. Nah, dipilih sekarang. Biarkan aja ini ya, ini portnya kalau USB masuk biasanya antara 4, 5, 6 atau 3, 5, 7 pilih aja ya. Nanti USB kalau sudah dimasuk ini keluar ininya. Kita pilih COM 4 aja misalnya. Ininya biarkan aja lah. Tapi kalau nggak connect ya coba dipilih-pilih ininya. Kita oke ya. COM 4 oke. Nah, jadi keluar nih file baru nih. New station. Nah, caranya ini double klik. Nah, ini filenya apa namanya template file nanti data total station akan masuk ke sini. Ini belum di-download ya. Cara downloadnya ini di double klik. Nanti copy and replace. Nah, ini nanti di star ya. Nah, ini kan belum masuk tuh. Kenapa belum masuk? Karena ini posisinya belum di sininya belum dimasukkan ya. Nah, cara memasukkannya berarti kita keluar. Nah, ini keluar ya. Misalkan ini dari 0 nih, dari keluar, atau misalkan matilah. Nah, ingat ya tadi filenya apa? Filenya ini ya, file DT ukur. Kita klik. Kita cerahkan dulu. Ya, pilih menu, skip dulu menu. Nah, ini memory managernya. Cari memory manager ini F3 berarti. Nah, ininya biarkan aja ini, berarti page selanjutnya ini P selanjutnya kan. Pilih. Nah, data transfer F1. Nah, ini biarkan FGTS format, send data, measure data ya. Ini saya klik terus F1 kan. Nah, ini kita cari. Nah, ini datanya kan data ukur nih, udah keluar nih filenya. Nih. Ya, saya ulang coba. Nah, jadi kan menu memory manager. Nah, terus ininya ke bawah kan. Nah, data transfer GTS format biarkan saja. Send data enter lagi, measure oke. Nah, ini kan data ukur nih. Nah, kita pilih enter. Apa kamu mau dikirim? Yes. Ya, kalau udah dikirim yes. Nah, ini kita lihat di laptopnya. Ya. Nah, coba kita ulangi lagi. Kita start yang mana ya? Kita ini klik, copy and replace. Ini kita start. Nah, masuk tuh. Kalau masuk tuh ada tampilan di sininya. Ini yang ini. Nah, ini data yang tadi hasil kita ngukur ya. Yang tadi kita ngukur yang mana? Ini yang ini. Yang ini kita ngukur ya, kurang lebih. Nih. Ada kita ngukur ini kan. Kita ngukur ini tuh, ini datanya. Coba kita lihat sini. Oh, ya. Jadi pilihnya yang jangan yang poin ini takutnya susah kita memahaminya ya. Ini jejak memorinya lah
tapi kita pilih TS OBJ ya. Nih, jadi kita kan ada 4 PT tadi kan. Nih, ini kan ada 4 PT tuh. Coba lihat PT1, PT2, PT3, PT4. Nah, ini kan nih PT1, PT2, PT3, 4. PT1 ini ya. Datanya ini PT1. Nah, PT2 ini datanya. PT3 ini datanya kan gitu. PT4 ini datanya ya. Oke, kita coba cross check. PT1 lihat. Ini PT1 kan. Bangunannya ada 3, pagar 2, front ke depan 1. Lihat coba. Nih, ini ada PT1 ya, ini saya klik. Dari PT1 nembak ke bedside jelas kan. Nembak ke 0 kan. Nah, ini kodenya nih di sini. Aduh, kodenya nih nggak kelihatannya. Saya coba pindahkan ke sini kode. Nah, ini kan. Coba lihat nih. Ini kan kodenya nih. Ada N kan, tadi ada front, B-nya ada 3 kan, ini B-nya 3 tuh. Kan B-nya 3 ya. Jadi B-nya 3. Terus apa lagi? B3, P-nya 2 kan? P2 ya. Ini kan P-nya 2. Terus F-nya 1 kan, tuh F-nya 1. Berarti ini adalah kedepannya ke titik 1 ya. Nah, kurang lebih gitulah. Ya. Nah, sekarang titik yang kedua. Nah, lihat titik 2. Titik 2 kan ini berarti datanya nih. Nih. Ada bedside-nya kan, nih bedside, mana bedside? Ini bedside kan. Ini titiknya titik bangunan ada 2 kan, bangunan 2, frontnya 1 kan. Frontnya ada 1 buah maksudnya. Ya, itu kurang lebih. Nah, sekarang titik berapa? Titik 3. Nih, titik 3. Berarti yang ini kan titik 3. Nih, PT3. PT3 nembak ke bedside, nembak ke 10. 10 itu maksudnya front. Ya, 10 itu front. Terus K-nya ada 2 kan. Nih, nah ini titik 3. Nah, ini titik 4. Titik 4 kan sedikit tadi jumlahnya. Ya, tidak ada detail di situ. Cuma bedside dan front kan, bedside dan front. Bedside dan front. Ya. Nih, ada bedside, ada front. Jadi bedside dan front. Nah, kurang lebih gitu datanya. Kalau misalkan mau semua nanti kita ke import ke Excel ya, ini semuanya diklik ini ya. Nah, diklik. Nah, kurang lebih gini. Coba saya zoom. Nah, ini datanya nih. Ya. Ada titik PT1, nembaknya kemana kan gitu. Ada PT2, maksudnya patok 2, nembak kemana. Ada patok 3, ya nembak kemana kan gitu ya. Ada patok 4, nembak kemana. Nah, ini horizontalnya. Nah, ini sudut vertikal. Nah, tadi kenapa SD-nya kosong? Ya, karena saya tidak nembak ke sini. Ya, coba kalau tadi nembak ke sini, ini semua SD-nya masuk. Ya, nah, dengan datanya ada SD, ada sudut vertikal, ada sudut horizontal, kita bisa ngukur nanti. Ya, bisa ngolah data selanjutnya. Jadi memori seperti inilah kurang lebih. Itu saja mungkin. Nanti mungkin ada video selanjutnya ya, yang memang mau menembak sekaligus nembak dengan ini ya. Cuman poligonnya jangan banyak seperti ini, 4 poligon ya, biar saya cepat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.